Baik ibu-ibu, dari hasil diskusi tadi tentang gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan bisa kita simpulkan dengan melihat flip chart ini ya. Tanda-tandanya apa saja? Tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Yang pertama dilihat dari gerakannya yang tidak wajar. Pertama dari bahu. Bahunya terangkat. Gimana Bu? Diangkat bahunya. Nah, bahunya terangkat. Ya, jadi kan normal. Kemudian kepalanya tertunduk. Kepalanya tertunduk, bahunya terangkat. Nah, ya. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Jadi kayak membentuk tali, menyimpul. Ya. Ya. Kayak gitu. Lututnya tertekuk ke dalam. Nah, menyilang. Ya, menyilang. Jadi kayak tanda orang gelisah. Kemudian tubuhnya menekuk kayak orang kedinginan. Mata berkedip-kedip, berkedip lebih sering dari kedip normal. Kemudian wajahnya pucat. Nah, bisa digambarkan, bisa dilihat dari gambar ini. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi kalau ibu sama bapak lihat anak kok posisinya seperti ini, berarti dia sesuai dengan ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual. Jangan-jangan, nah perlu kita waspadai. Kemudian tanda-tanda yang kedua adalah dilihat dari gejala fisik dan gejala psikis. Bapak Ibu ada yang tahu bedanya apa perbedaan gejala fisik dan gejala psikis? Nggak tahu Bu. Ibu apa Bu? Kalau fisik apa Bu? Kalau fisik bisa dilihat dari tubuh. Nah, kalau fisik bisa dilihat dari tubuh, bagus. Ya. Bapak psikis Pak? Psikis, nggak tahu Bu, apa psikis itu Bu? Psikis apa ya, Ibu? Kalau psikis itu bisa dilihat dari perasaan. Ya, dari perasaannya, bagus sekali, tepuk tangan ya. Jadi kalau fisik itu bisa dilihat dari ciri-ciri tubuhnya. Ya, kalau psikis itu dari perasaannya akan muncul melalui ekspresi. Yang pertama fisik, sakit jika memakai celana dalam. Nah, jadi kalau pakai celana dalam sakit, mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB. Tahu BAB Bu? Buang air besar. Ya, buang air besar ya, bukan bab 1, bab 2. Atau BAK, apa singkatan dari kepanjangan dari BAK? Buang air kecil atau pipis. Ya, jadi kalau pipis itu agak sulit. Kalau ini, kalau buang air besar juga sulit. Kemudian yang kedua, ada yang mau baca? Ada yang mau baca, angkat tangan? Ya Bu. Ya, silakan. Cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Nah, ya. Jadi yang kedua itu cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, dan sekitar alat kelamin. Ini yang bisa mendeteksi orang yang terdekat ya Bu, misalnya ibunya atau bibinya. Kalau orang masa mau mendeteksi yang bagian sensitif ya. Kemudian yang ketiga, Ibu mau baca Bu? Memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan, yakni David Ivers, seorang peneliti bahasa tubuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Sudah ada pinter membaca dan berani ya. Jadi yang kedua itu memar di bagian tubuh atau giginya cedera. Kenapa bisa begitu? Jadi menurut seorang peneliti bahasa tubuh namanya David Given. Tetangga Ibu ada yang namanya David Bu? Ada ya. Yang banyak. Oh ya, adanya Dola. Jadi menurut Bapak David ini, nah giginya tanggal alias copot. Kenapa? Karena dia memaksa korban merapat ke dinding lalu korban melawan ya. Kemudian yang selanjutnya, rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Ya, tahu area genital Bu? Nggak tahu Bu. Genital itu adalah area kelamin ya. Yang perempuan punya sendiri, yang laki-laki punya sendiri. Kemudian cara jalannya tidak wajar, agak mengangkang. Jadi kalau orang nggak kesakitan jalannya biasa aja, dia agak mengangkang.
Kemudian ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak. Ini perlu diwaspadai karena anak-anak itu tidak mungkin akan mengeluarkan cairan. Kalau orang dewasa ya, karena anak-anak belum produktif, belum haid. Nah, kemudian yang kedua, tanda atau gejala psikis. Tadi kata ibunya psikis itu dilihat dari perasaan. Bagaimana kita bisa melihat perasaan seseorang kalau dia itu sedih atau marah atau sedang bahagia? Dari mananya? Dari wajahnya. Iya, dari wajahnya kelihatan. Ada orang yang senyum itu senyumnya senyum bahagia karena baru dapat uang PKH. Ya Bu? Ya, Ibu-ibu sekali, senang kalau Bu. dapat uang PKH. Sekali, Bu. Ada yang sedih ya karena ATM-nya hilang padahal uang PKH-nya belum diambil. Jadi dia sedih. Jadi itu ya. Jadi kalau ada anak dia kok diem aja, diajak ngomong nggak terlalu menghiraukan, berarti perlu dicurigai. Kemudian sering mengurung diri. Nah, kalau ada anak kok nggak keluar-keluar nih, ibu jangan kesenangan Bu. Wah, enak anak saya nggak main kemana-mana. Nah, itu perlu dicek apakah mengurung dirinya itu baik-baik saja atau karena ada sesuatu ya. Kemudian dibaca Bu, bantu saya membaca. Silakan yang kedua. Menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah berani membaca. Jadi yang kedua itu menunjukkan keluhan fisik. Nggak ada penyebabnya, tiba-tiba pusing, tiba-tiba nggak ingin makan, atau tiba-tiba sakit perut. Padahal tadinya nggak makan rujak mangga, tiba-tiba sakit perut. Nah, itu perlu diwaspadai. Kemudian bantu saya baca lagi, Pak. Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Nah, ya sulit tidur ataupun kalau bisa tidur dia mengigau. Jadi kalau anak sampean atau keponakan siapa saja tiba-tiba ketika tidur dia mengigau seperti orang berbicara. Ya, pernah Ibu lihat orang mengigau? Pernah. Pernah. Ya. Ada trauma biasanya itu. Ya, biasanya gara-gara trauma, betul. Jadi orang ngigau itu ada sebabnya ya. Kemudian sulit konsentrasi dan sulit belajar. Yang terakhir mengalami perilaku kemunduran. Contohnya apa? Menghisap ibu jari. Jadi itu sebagai tanda dia sedang gelisah atau menyimpan masalah ya. Kemudian kemunduran kemampuan bicara. Jadi dia bicaranya berkurang ya. Bapak Ibu. Kemudian kira-kira kalau ibu melihat, yang mudah-mudahan dijauhkan bukan anak kita, kalau kita melihat ada anak dengan gejala-gejala seperti ini, apa yang akan ibu lakukan? Ibu apa Bu? Saya akan menanyakan, mungkin ada masalah. Menanyakan kepada si anak, khawatirnya ada masalah. Ada masalah. Oke, Bapak? Lapor ke Pak RT. Lapor ke Pak RT, bagus. Apalagi Bu? Lapor ke Pak Polisi. Lapor ke Pak Polisi, apalagi? Kalau bisa memberi pemahaman biar merasa tenang Bu. Memberi pemahaman biar merasa tenang. Terus? Bisa lapor ke RT juga. Nah, ya, lapor ke RT, menanyakan, kemudian lapor polisi. Ya, itu pokoknya kita jangan diam ya. Jangan diam. Jadi harus ada tindakan yang kita lakukan. Nah, untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang tepat untuk dilakukan begitu kita mendeteksi ada anak yang mengalami gejala seperti ini. Nah, kita lihat flip chart ini ada lagi Bu ya. Kita lihat ini. Nah, jadi perilaku yang benar kita sebagai orang tua, kalau lihat anak ada gejalanya seperti ini, dia duduknya seperti orang ketakutan, terus pendiam. Nah, yang dilakukan adalah yang pertama, kita tidak boleh panik dan jangan memarahi. Ya, karena dia sudah trauma, kok malah tambah dimarahi. Kasihan Bu ya. Ya. Yang kedua, silakan dibaca Bapak.
Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Oke, memeluk anak agar dia merasa disayangi ya, Bapak Ibu, kasihan. Jadi dia bisa mengekspresikan kesedihannya. Kemudian yang ketiga, sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi akan tetap memberi perlindungan. Jadi memberikan arahan kalau ada apa-apa, bilang, jangan disimpan sendiri ya, karena kita sebagai orang tua akan melindungi mereka. Kemudian jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Kalau ada anak ingin cerita, jangan dibentak-bentak, ngomong apa nggak usah, jadi didengerin dulu. Kalau ibu misalnya mau cerita, tiba-tiba nggak ada yang dengerin, jengkel apa enggak Bu? Jengkel. Nah, sama anak juga kayak gitu ya, jadi jangan dicuekin. Kalau ibu dicuekin marah, jangan nyuekin orang. Kemudian minta pertolongan ahli atau lembaga layanan. Nah, misalnya ke rumah sakit, puskesmas untuk mengecek keadaan fisiknya, atau bisa ke psikolog untuk mengecek bagaimana kondisi mentalnya. Yang terakhir, laporkan ke polisi. Ya, jadi kalau memang ada yang urgent yang perlu ditindaklanjuti, kita perlu laporkan ke polisi. Ini ada berapa langkah Bu yang bisa kita lakukan? 6. Ada 6. Yang pertama, Tidak panik. Terus peluk anak. Memeluk anak. Kemudian Terus memberi perlindungan. Kemudian Jadilah pendengar aktif. menjadi pendengar. Yang kelima, Minta pertolongan ahli. Kemudian yang terakhir, lapor ke polisi. Ya, jadi itu ya Bu ya, praktekkan di rumah kalau kita menemukan anak dengan gejala seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua.